Saat ini, kita diperlihatkan tampilan game RPG, yang memperlihatkan Taein dan Subushi Nujo, yang saling tukar tatapan satu sama lain. Taein nampaknya masih memiliki bar nyawa, mana dan stamina yang banyak. Dan di hadapannya, Subushi Nujo sang Master of the Tower, memiliki bar nyawa yang tebal. Taein memiliki 4 anggota party di sisinya, yaitu Layla, Enye, Iljin dan Chonma. Ditambah lagi, musik latar belakang epic battle atau pertarungan epik, juga mulai diputar di situasi ini. Awalnya, Taein hanya terdiam, menatap Nujo dengan nafas yang panjang. Namun saat melihat ekspresi aslinya, Taein rupanya terlihat sangat senang, dan ia berkata dalam hati, bahwa ini akan jadi menyenangkan. Layla yang melihat Taein yang bersemangat, bertanya memastikan ke Taein, perihal Taein pasti tidak serius, berniat untuk melawan makhluk itu. Enye juga berteriak ke Taein, mengaku bahwa ia takut, dan meminta untuk pulang. Namun, Taein meminta mereka berdua untuk jangan khawatir, karena jika mereka dapat bekerja sama, maka makhluk ini bisa dikalahkan. Tetapi, belum sempat perkataan Taein selesai, Nujo langsung menangkapnya, dan kembali berteriak dengan keras, bahwa berani-beraninya Taein menginjakkan kaki di puncak menara ini, bahkan tanpa menaiki 66.666 lantai. Sontak saja, semuanya terkejut melihat tindakan Nujo itu. Sementara itu Taein, yang saat ini berada di cengkraman Nujo, hanya bisa kepikiran, kalau apakah dirinya dalam posisi, di mana ia dipukuli lagi seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, Nujo seketika menghempaskan Taein ke lantai, sembari bertanya ke Taein, perihal seberapa jauh Taein berencana, untuk menghinanya lebih dari ini. Setelah menggepreknya dengan keras, Nujo yang emosi pun menawarkan, untuk memberitahu Taein mengenai masalahnya. Taein yang meski sudah lepas dari cengkraman Nujo, nampak kesakitan di lantai, meninggalkan bekas retakan di bawah tubuhnya. Namun, seakan belum puas menyiksa Taein, Nujo kemudian mengangkat tubuhnya, dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Disinilah Nujo memberikan banyak kata umpatan kepada Taein, menyebutnya secara jelas sebagai orang yang bodoh, orang yang sombong, licik, sok benar, keras kepala, tidak bertanggung jawab, dan kasar. Sembari mengucapkan semua itu, Nujo terus memperkuat energinya, yang membuat Taein kesakitan seperti dicekik secara paksa. Di dalam hati, Taein hanya merespon dengan memberikan kata umpatan balik kepada Nujo, menyebutnya sialan, dan bertanya perihal sampai kapan dia akan terus yeping atau mengomel. Nujo kemudian menegaskan, bahwa yang terpenting dari semua sifat Taein itu, adalah Taein memiliki sifat yang egois. Tiba-tiba, Nujo mengepalkan tangan kanannya sepenuhnya, yang membuat Taein seakan tersetrum listrik bertegangan tinggi, hingga membuatnya berteriak kesakitan dengan keras, sampai urat tubuhnya kelihatan dibuatnya. Nujo berencana, untuk membuat Taein menderita, selama 66.666 tahun kesakitan, yang seharusnya Taein alami akibat perbuatannya. Nujo akan memastikan, bahwa Taein membayar semuanya. Melihat kejadian tragis yang menimpa Taein di hadapannya, Layla hanya bisa berteriak histeris, sementara Enye, mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Iljin di bawah juga hanya bisa khawatir menonton, dan dengan merinding memberi kata umpatan sial, karena tidak dapat melakukan apapun. Kembali ke Nujo, Nujo yang saat ini melihat ke makhluk hidup lainnya, awalnya memohon maaf ke mereka, karena bertemu di tempat ini, dan melihatnya dalam wujud mengerikan ini. Tapi karena mereka melihat penghakiman ini, maka mau tidak mau, mereka semua harus mati juga di tempat ini. Tapi sebelum Nujo bertindak lebih jauh, Chonma yang dari tadi tidak terlihat di sekitar mereka, langsung frontal mengatakan,
bahwa orang yang mati di sini adalah Nujo sendiri. Nujo seketika menyadari Chonma dan mencoba melirik ke arahnya. Chonma, dengan teknik iblis surgawi miliknya, mengeluarkan sebuah energi ungu hitam yang berbentuk kepala naga. Teknik ini disebut sebagai Cheon-Cheon Black Dragon Destruction Palm. Nujo yang tidak sempat menghindari serangan Chonma yang tiba-tiba itu, langsung terkena serangan telaknya. Namun meski efeknya lumayan dahsyat, hal itu tetap tidak membuat Nujo kesakitan, dan malah mengiyakan perkataan Chonma sebelumnya, mengakui bahwa ini mungkin terasa tidak adil. Chonma yang melihat Nujo masih dapat berbicara seperti itu, langsung memasang ekspresi terkejut. Soalnya, setelah Nujo mendapat serangan, maka kali ini giliran Nujo untuk memberikan serangan balik ke Chonma. Chonma kini juga ikut ditahan dengan energi hitamnya, yang membuat Chonma berteriak kesakitan. Melihat Chonma masih dapat menahannya, membuat Nujo sedikit terkejut, mengetahui bahwa meskipun Chonma bukan seorang transenden, tetapi dia bisa berhasil menahannya. Maka dari itu, Nujo memperkuat energi miliknya, yang membuat Chonma semakin sesak dan seakan tubuhnya mau remuk. Nujo kemudian menyayangkan, karena akibat kutukan dari orang yang cabul yang membawanya kemari, Chonma saat ini akan mati. Di tengah memberikan perlakuan kejam ke Taein dan Chonma, Nujo menyempatkan diri memohon maaf kepada Yudorinai, karena telah menunjukkan penampilan yang tidak enak dipandang olehnya. Yudorinai awalnya merespon dengan bergumam, lalu kemudian bertanya, "Wahai penguasa menara, apakah ini adalah cara yang tepat untuk memperlakukan manusia yang membersihkan menara, sesuai dengan aturan yang ia terapkan?" Karena pada akhirnya, Nujo adalah makhluk yang mengabdi dengan setia pada konstelasi. Nujo membalas dengan mengakui bahwa memang dirinya adalah makhluk yang melayani konstelasi. Dan karena di antara para jajaran konstelasi terdapat konstelasi urat atau kemarahan, yang menganggap bahwa keberadaan orang ini atau Taein membuatnya tidak nyaman, maka Nujo memutuskan melakukan ini, hanya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Taein yang mendengar perkataan Nujo barusan, seketika memunculkan pertanyaan di benaknya, perihal siapa konstelasi urat ini. Setelah mendengar penjelasan Nujo, Yudorinai kembali merespon dengan wajah datarnya, kalau itu merupakan poin yang adil. Jadi, pada saat ini, semua orang kecuali Yudorinai, sepertinya sedang memikirkan hal yang sama. Ya, mereka semua berpikir, kalau mereka semua akan mati di tempat ini. Kemarahan Nujo semakin memuncak, setelah memberikan penjelasan panjang lebar ke Yudorinai. Dan target selanjutnya, adalah 3 orang yang menonton, yaitu Layla, Iljin dan juga Eng Ye. Namun, seakan memahami perannya sebagai MC di manhwa ini, Taein dengan tegas berkata tidak, mereka pastinya tidak akan mati di sini. Tiba-tiba, Taein mengeluarkan energi biru terang di seluruh tubuhnya, yang membuat jeratan energi Nujo terlepas. Melihat ini, tentu saja membuat Nujo terkejut sekaligus kebingungan, berteriak bahwa ini mustahil. Nujo yang semakin emosi melontarkan pertanyaan ke Taein, perihal bagaimana bisa Taein dapat lepas dari otoritasnya. Semua energi yang Nujo lancarkan ke Taein, semuanya dihempaskan secara alami oleh energi Taein. Yang dengan itu, membuat Taein tidak dapat tersentuh olehnya. Taein dengan santai kemudian mulai yeping, kalau perkataan Nujo sebelumnya yang menyebutnya bodoh dan sombong, adalah hal yang sia-sia. Soalnya, dalam cerita manhwa, pertempuran yang seperti ini, sangat wajar jika seorang MC atau sang protagonis, melakukan serangan balasan setelah menerima pukulan dari musuhnya. Dan selain itu, Taein kemudian mengarahkan tangan kanannya ke Chonma, dan dengan energi miliknya, melepaskan Chonma dari jeratan Nujo dengan mudahnya.
Chonma yang menyadari dirinya telah lepas dari belenggu, bertanya ke Taein perihal apa yang terjadi, dan bagaimana bisa ia melakukan itu. Taein meminta semuanya untuk mendengarkan, agar jangan berani-beraninya mereka lupa tentang perasaan kematian yang baru saja dialami ini. Taein kemudian berbalik melihat ketiga rekan partinya yang berada di bawah, melanjutkan penjelasannya, bahwa jika kamu merasa seperti sedang sekarat, maka itu berarti, kamu benar-benar tidak ingin mati. Semuanya nampak mendengarkan dengan seksama, meski tidak begitu paham akan maksudnya. Taein kembali meminta mereka untuk jangan khawatir, terutama jika mereka melihat tulisan sekarat, yang tulisannya berwarna merah tua. Melihat Taein memberikan ceramah dengan santai, membuat Yudorinai di bawah menjadi takjub, menanyakan di dalam hati bagaimana mungkin, seorang manusia biasa sepertinya, menghadapi penguasa menara dengan begitu mudahnya. Nujo di belakang Taein kemudian mengaku, bahwa dia memang meremehkan Taein. Tapi meski begitu, Taein sepertinya sudah salah dalam satu hal. Nujo kembali mengangkat tangan kirinya, lalu berteriak mengatakan, bahwa teman-temannya dululah yang pasti mati. Energi merah muda pekat kembali berkumpul di tangannya, dan menargetkan parti Taein di permukaan. Namun, sebelum serangan mendadaknya sampai, Taein, hanya dengan meluruskan tangan kanannya tepat ke energi Nujo, seketika dapat menahan serangannya tanpa terluka. Taein kembali berkata, kalau Nujo yang menargetkan teman-temannya terlebih dahulu, membuktikan betapa liciknya dirinya. Nujo yang menyadari serangan mendadaknya ditahan, sekali lagi kebingungan setengah mati, bertanya di dalam hati perihal bagaimana bisa, orang ini menjadi begitu kuat. Nujo bahkan membandingkannya, kalau kekuatan Taein setidaknya berada di angka 1000, atau bahkan 10.000 lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, kita berpindah ke Taein yang berkata dalam hati, kalau akhirnya, dirinya bisa mengatakan kalimat legendaris miliknya ke Nujo. Taein kemudian tersenyum tipis seraya berkata ke Nujo, kalau dirinya, hanya menggunakan 0,00001% dari kekuatan aslinya. Mendengar kalimat itu, tentu saja membuat Nujo kembali terkejut. Taein menyadari, kalau kalimat legendaris ini pernah ia lontarkan, pada chapter 3, panel ke-20. Waktu itu, dirinya sedang bertarung dengan monster di luar gedung sekolah. Setelahnya Taein tersenyum sinis, lalu terbang dari jendela dengan energinya. Taein mengaku, kalau waktu itu dia menjadi sangat bersemangat, tentang kebangkitan kekuatan sistem miliknya dan mulai pamer. Dan sebelum ia memberikan serangan ke monster itu, dirinya sesaat menyuruh sistem, untuk mengatur ulang batas kekuatannya, menjadi 0,00001% kekuatan jentikan. Jadi intinya, Taein telah membatasi kekuatannya selama ini. Kembali ke waktu yang sekarang, Taein kemudian mulai berpose seperti gadis anime, yang seakan lupa dengan tindakannya. Dan pada akhirnya, sistem pun membuka pembatas kekuatan Taein, sehingga dirinya yang sekarang, 100% tidak mengunci kemampuannya. Taein lanjut berkata dalam hati, bahwa tidak heran, kalau dia yang dulu bisa mengibaskan benua, tapi malah merasa terlalu lemah melawan Yudorinai. Setelah melepaskan limiternya, Taein kemudian meminta maaf ke anggota partinya, dan mengaku kalau makhluk ini, lebih tangguh dari yang Taein kira. Jadi karenanya, Taein tidak bisa menghemat waktu pemakaian perangkat mereka. Mereka bertiga sontak mengatakan hal yang sama dalam hati, untuk tolong tangani saja sendiri, ataukah melakukan sesuatu yang serupa. Seketika, panel sistem mengaktifkan keterampilan kelas M, yaitu shock sting atau sengatan kejutan. Serangan kejutan Taein ini, berhasil membuat 2 lubang di tubuh Nujo, yang belum sempat menghindari serangan dadakannya. Di saat inilah Nujo sangat terheran-heran, dan merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi padanya.
Taein kembali memberitahu Sugushi Nujo, bahwa sifat sok benar dan keras kepala miliknya, akan berakhir di sini. Semua kata umpatan yang sebelumnya Nujo lontarkan ke Taein, seakan dibalikkan sepenuhnya padanya. Dan karena Nujo merasa hal ini sangat janggal, dia pun mengadu ke Yudorinai, berteriak melaporkan bahwa ada yang tidak beres. Sepemahamannya, kekuatan yang manusia ini miliki, berasal dari dirinya. Jadi, manusia ini seharusnya tidak bisa melampaui kekuatannya. Maka dari itu, Nujo memohon dengan sangat kepada Yudorinai, untuk membantu dirinya di situasi ini. Tapi saat Nujo berkata demikian, Taein kembali memberikan serangan vertikal ke tangannya, yang membuat tangan kirinya buntung. Taein mengembalikan kata umpatan tidak bertanggung jawab, kepada Nujo yang mengadu saat ini. Taein dengan tegas menyuruhnya, untuk harus membereskan kekacauan yang telah ia buat sendiri. Tapi saat ia selesai mengatakan itu, Taein baru menyadari, kalau bukankah mengatakan hal tersebut, sama seperti membuat Taein nampak seperti perkataan Nujo sebelumnya, yang berkata omong kosong yang dilakukan bajingan ini. Sambil mengatakan itu, Taein juga mengarahkan pedang cahaya miliknya, menebas lengan Nujo berikutnya. Nujo hanya bisa berteriak kesakitan, setelah dirinya ditebas dengan begitu mudahnya. Dan sebelum Taein menghabisinya, Nujo terlebih dahulu meminta Taein untuk menunggu, karena jika Nujo menghilang seperti ini, maka kekacauan akan melanda menara dan dimensi ini. Atau dengan kata lain, tatanan alam semesta mungkin saja retak. Mendengar penjelasan Nujo ini, Yudorinai langsung melotot terkejut. Tapi seolah tidak memperdulikan akibatnya, Taein kemudian melesat dengan cepat ke depan, memberikan tebasan horizontal, sembari berkata ke Nujo, betapa menjijikkannya dirinya. Dengan serangan horizontal barusan, akhirnya membuat Nujo muntah darah, dan kekuatannya semakin melemah. Di saat-saat sebelum dirinya menghilang, Nujo memberikan peringatan ke Taein, bahwa dia akan menyesali perbuatannya itu, dan menyuruhnya untuk ingat betul kata-katanya ini. Taein malah dengan santai mengucapkan sampai jumpa, berkata bahwa dirinya tidak akan lagi kembali kemari, mengucapkan kerja bagus, karena dirinya telah berhasil mengalahkan bos super cepat. Benar saja, setelah menerima serangan telak barusan, sosok Sugushi Nujo perlahan terurai, dan tak lama setelahnya menghilang seperti abu. Setelah menyaksikan tindakan Taein barusan, Yudorinai dengan cepat melirik ke arahnya, dan bertanya di dalam hati, perihal apa-apaan kecepatan tadi itu. Dia bertanya apa itu tadi, dan mengakui dirinya bahkan tidak dapat ikut campur. Di benak Yudorinai timbul pertanyaan baru, apakah manusia itu, benar-benar baru saja menghancurkan entitas kosmik, yang notabene-nya sama seperti dirinya. Setelah menghabisi penjaga menara ujian, Tae kemudian meletakkan kedua lengannya di pinggul, lalu menghela nafas lega, memohon maaf ke semua rekan partinya, karena mereka semua pastinya sudah sangat khawatir. Engye merespon perkataan Taein dengan berteriak, menyuruhnya untuk mengirim mereka pulang ke bumi sekarang juga. Chonma juga ikut berteriak, meminta haknya ke Taein, untuk dikembalikan menjadi normal. Sementara Layla mengeluhkan, kalau mereka hampir saja mati sungguhan sebelumnya. Namun sebelum memenuhi permintaan mereka itu, Taein seketika tersentak, dan menyadari sesuatu yang janggal. Hal itu membuat rekan partinya ikut terkejut, dan mempertanyakan apa yang terjadi. Taein dengan wajah putus asa mengatakan, kalau dirinya tidak bisa melontarkan kembali kalimat umpatan terakhir, yang sebelumnya Nujo tujukan padanya, yaitu sifat egoisnya. Taein dengan kesal mengeluhkan, kalau hal itu akan mengganggunya untuk sementara waktu. Mendengar keluhan Taein yang tidak penting ini, mereka bertiga berkata dalam hati, kalau Taein benar-benar bajingan yang egois. Di saat Taein membalikkan kepalanya ini,
panel sistem kembali muncul di hadapannya, dan membuat Taein kebingungan. Panel sistem memberitahu Taein, bahwa Taein telah mengalahkan Subushi Nujo, yaitu penguasa dimensi Eternal Night dan menara ujian. Kini, tantangan telah selesai, dan hadiah untuk menaklukkan entitas kosmik pertama, akan diberikan pada Taein, yaitu Ascension tahap 1, yang telah terbuka untuknya. Taein yang terkejut mempertanyakan, perihal apa yang dimaksud dengan Ascension ini. Meski awalnya dia bertanya-tanya, tetapi Taein sebenarnya paham, kalau menurutnya hal ini lebih seperti gimik peningkatan kekuatan, yang bisa pemain picu ketika keadaan menjadi tidak pasti dalam pertarungan. Meski sudah tahu skenarionya, tetap saja hal ini terdengar menyenangkan. Dan Taein penasaran, perihal ada berapa tahapannya. Tapi sebelum Taein mengeceknya, Yudorine langsung menyebut Taein mesum, dan bertanya padanya, perihal apakah Taein menyadari, tentang apa yang telah Taein lakukan. Dengan membunuh penguasa menara, maka Taein telah resmi menjadi musuh, terhadap setiap konstelasi. Taein yang tidak terima dengan ucapan Yudorine, lantas berkata balik, jadi maksudnya, haruskah Taein mati, seperti yang dikatakan orang pemilik menara itu? Yudorine dengan gugup tidak menganggap seperti itu, tetapi tetap saja, Taein telah membuat musuh baru. Taein kemudian mulai merespon dengan tersenyum, bahwa meskipun setiap konstelasi menentangnya, masih ada satu anggota konstelasi yang berada di sisinya. Taein masih mempunyai Yudorine, sebagai sekutu terbaiknya. Yudorine yang mendengar kalau dirinya dianggap sebagai rekan Taein, seketika memasang ekspresi khawatir, dan berkata bahwa siapa bilang, dirinya akan berada di sisi Taein dalam kondisi yang sekarang. Taein kemudian langsung memotong perkataan Yudorine, mencoba membahas hal lain, yaitu mengenai konstelasi urat atau kemurkaan, yang telah disebutkan oleh penguasa menara sebelumnya. Taein meminta Yudorine, untuk membawa Taein kepadanya. Soalnya, Yudorine pasti tidak berpikir, untuk berani melawan konstelasi urat itu. Mendengar Taein ingin menantang konstelasi urat, Yudorine bertanya memastikan, kalau apakah Taein serius dengan itu. Taein kembali menjawab, bahwa dirinya, hanya akan mencoba menyelesaikan masalah mereka melalui dialog atau ngobrol saja. Mengetahui Taein ingin berbicara dengan damai, seketika disetujui oleh Yudorine, sambil berkata bahwa itu adalah pilihan bagus. Namun Engye yang menyadari kalau Taein telah berbohong, menyebut Taein hanyalah orang bodoh yang mencari lawan. Iljin yang selama ini tidak berbicara, akhirnya mulai mendekat ke Taein. Dia awalnya memuji Taein, karena telah berhasil sejauh ini. Iljin tidak ragu, kalau Taein akan melindungi perdamaian universal, bersama dengan konstelasi keadilan. Lalu dengan gugup, Iljin mencoba membujuk Taein, untuk mengantarnya pulang ke bumi, dan di sana mereka akan menyemangati Taein sampai akhir. Iljin mempunyai maksud tersembunyi, agar dirinya dan yang lain, tidak terlibat lebih jauh dengan Taein, yang selalu menambah musuhnya. Tiba-tiba lingkaran sihir keemasan muncul di tengah-tengah mereka, dan itu membuat semuanya terkejut kebingungan. Cahaya keemasan ini, membawa mereka menembus angkasa sekali lagi, dengan kondisi tubuh yang sama, yaitu keempat anggota partinya, Layla, Chonma, Iljin dan Engye yang tergencet. Namun bedanya, kali ini Taein dalam keadaan stabil, bersama dengan Yudorine yang tidak terpengaruh akan efeknya. Setelah mereka kembali mendarat, keempatnya mendarat dengan kasar, berbeda dengan Taein, yang kini mencoba mendarat pelan seperti Yudorine. Rupanya, kali ini mereka ditransfer ke tempat yang berbeda. Taein yang kebingungan, kemudian melirik ke sana kemari, mempertanyakan di mana mereka. Sementara Yudorine yang sudah mengenali tempat ini, kemudian mengaku tidak menyangka,
kalau ini adalah kediaman konstelasi urat, yaitu Hujakruna. Di hadapan mereka, terbentang karpet merah panjang, yang di ujungnya terdapat kursi singgasana, yang di belakangnya terlihat sungai lava. Chonma meminta semuanya untuk melihat ke sekeliling, bertanya apakah mereka saat ini tengah berada di tengah kawah gunung berapi. Laila juga mengeluh, kalau suhunya terlalu panas. Engye yang hanya bisa menangis, bertanya dengan gemetaran, perihal di mana mereka sekarang. Sementara Iljin mengeluhkan keju di tubuhnya yang meleleh, akibat suhu panas di tempat ini. Engye yang sudah kesal lantas bertanya frontal ke Taein, perihal mengapa Taein terus saja menyeret mereka kemana-mana. Taein yang mendengar Engye mengeluh, melirik ke arahnya sebentar, lalu berkata dengan lembut, bahwa kehadiran teman-teman di dekatnya saja, sudah memberinya kekuatan. Tapi Engye yang sudah muak dengan omong kosong Taein itu, menyuruhnya untuk menghentikan sikapnya itu. Tapi berbeda dengan Laila, yang malah tersentuh akan kalimatnya. Yang karena melihat reaksinya, membuat Engye kebingungan ke Laila, yang malah terpengaruh dengan kalimat murahan tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara orang tertawa keras, yang menggema ke seluruh penjuru. Mereka sontak terkejut dan kebingungan, mencari asal sumber suara tersebut. Yudorinai yang menyadari ancaman akan datang, seketika mengubah penampilannya menggunakan armor, dan mengeluarkan pedang besarnya untuk bertarung. Yudorinai juga menatap ke atas, yang rupanya dari sanalah sumber suara tersebut menggema. Setelah tertawa keras, orang itu kemudian berteriak ke Yudorinai, bahwa berani-beraninya Yudorinai membawa serangga-serangga itu ke dalam rumahnya. Sosoknya diselimuti oleh petir merah, dan geledek yang tiada henti. Setelah menyambut mereka, orang itu kemudian memberikan serangan dadakan, yaitu dengan cepat melesat ke arah Yudorinai. Efek serangannya bahkan membuat daerah sekitar hancur, seakan baru saja tertabrak meteor. Saat ini, Hujakruna mengejek Yudorinai sebagai orang bodoh, dan telah bertindak kurang ajar. Yudorinai nampaknya bisa menghalau serangan dadakan ini, dengan menggunakan pedangnya yang besar. Namun meski begitu, Yudorinai lambat laun merasa kesulitan menahan serangannya. Dia kemudian dengan jelas memperkenalkan sosok ini, dengan meneriaki namanya, yaitu Hujakruna, atau dalam bahasa Jepangnya adalah yang benar saja. Jika dilihat sekilas, sosoknya mirip seperti pria berewokan yang berotot, dengan jaket berbulu beserta pengguna tangan besi. Energinya meluap-luap, seakan emosinya telah memuncak terhadap Yudorinai. Di tengah ia memberikan serangan ini, dia juga sempat menyapa Yudorinai, dengan berkata lama tidak bertemu, kawan konstelasiku. Namun sebelum perkataannya selesai, pipi Hujakruna seketika terkena tonjokan, yang ternyata, itu adalah tonjokan Taein yang ikutan emosi. Taein tidak terima, jika Hujakruna berani menyentuh rekan partinya. Dia bahkan berani memanggilnya, dengan sebutan dasar bajingan. Hujakruna seketika terhempas ke samping, dan itu membuat Yudorinai melongo saking terkejutnya. Bukan hanya itu, Chonma, Laila, Engye dan Iljin, juga ikutan melongo, melihat perbuatan Taein yang tidak terduga. Disinilah Yudorinai berteriak ke Taein, mempertanyakan janji Taein sebelumnya, yang katanya ingin datang kemari, bertujuan menyelesaikan masalahnya dengan berdialog. Namun alih-alih ngobrol baik-baik, Taein malah ucuk-ucuk langsung menyerang fisik.